Diduga sopir mengantuk mobil travel bermuatan 9 orang menabrak truk tronton dari arah berlawanan di Jalan Raya Bangsal Sari, Jember. Naas dari belakang mobil travel, truk engkel tak mampu kuasai rem hingga menabrak bagian belakang mobil travel. Video amatir ini merekam sesaat kejadian tabrakan yang terjadi di Jalan Raya Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur antara mobil travel yang menabrak bagian samping truk tronton Sabtu dini hari. Kemudian di belakang muncul truk engkel selanjutnya menabrak mobil travel. Puing-puing mobil berhamburan akibat tabrakan. Bagian depan dan samping kanan mobil travel ringsek. Kecelakaan menyebabkan 5 orang luka-luka. Korban dirujuk ke Puskesmas Bangsal Sari. Diduga sopir mobil travel mengantuk hingga mobil yang dikendarai memakan badan jalan dan menabrak bagian samping kanan truk tronton yang melaju dari arah berlawanan. Mobil elf diduga dalam kondisi mengantuk sehingga kendaraan oleng ke kanan dan memasuki jalur kendaraan tronton sehingga terjadilah laka lantas. Kasus kecelakaan kini ditangani jajaran Polantas Resort Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Pemirsa, dramatis penangkapan seorang pengedar sabu di Kabupaten Ogan, Komering Ilir, Sumatera Selatan jadi tontonan ratusan warga pada di jalan apresiasi penangkapan. Petugas gabungan tim Macan Komering Polres Oki bersama Ditreskrim Narkoba Polda Sumsel meringkus EA, 37 tahun, seorang pengedar sabu. Pelaku ditangkap di sebuah pondok yang berada di Kebon Jeruk sekitar 300 meter dari Desa Mangunjaya, Kecamatan Sirah, Pulau Padang. Diketahui pelaku memang sudah menjadi target operasi polisi. 2 paket sabu, 45 pirek sebilah sajam, 8 buah bong serta 2 timbangan disita petugas dari lokasi. Selain pelaku, polisi juga membongkar pondok yang kerap digunakan untuk tempat pesta narkoba di desa tersebut. Penangkapan pelaku mengundang perhatian ratusan warga yang memadati jalan. Penangkapan pelaku disambut baik warga lantaran sudah sangat meresahkan. Untuk barang bukti ada 1 bilah tajam, kemudian ada 42 pirek, kemudian ada timbangan, kemudian ada juga 2 kantong kecil sabu, dan 1 alat untuk memisahkan sabu. Untuk TKP itu berada di Kebun Jeruk, yang jaraknya kalau dari jalan desa Mangunjaya itu masuk ke dalam itu lebih kurang 300 meter. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat pasal 114 ayat 1 dan 122 ayat 1 KUHP dengan ancaman kurungan minimal 4 tahun penjara. Dari Kabupaten Oki, Sumatera Selatan, Fitriadi Anyus melaporkan. Pemirsa, ledakan gas menghancurkan sebuah rumah di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu siang. 4 orang penghuni rumah menjadi korban. 2 diantaranya mengalami luka bakar hingga 60%. Petugas kepolisian sektor Duren Sawit yang tiba di lokasi langsung melakukan penyelidikan terkait ledakan gas tersebut. Sementara kondisi rumah hancur berantakan dengan tembok jendela bagian depan rusak parah. Sempat terjadi penyalaan api saat ledakan gas tersebut, namun berhasil dipadamkan warga menggunakan apar. Sementara sebanyak 4 orang penghuni rumah langsung dievakuasi petugas damkar. 2 diantaranya memiliki luka bakar hingga 60% dan langsung dievakuasi ke rumah sakit. Ledakan berasal dari tabung gas 12 kilo. Pemilik rumah memang diketahui menyimpan tabung gas 12 kilo di dalam rumahnya. Meski begitu, belum diketahui penyebab ledakan gas tersebut. Warga mengatakan ledakan gas terjadi Senin siang dan sempat mengagetkan warga. Dari ini kita menunjukkan dari tim rescue, evakuasi sudah berjalan dari dibantu warga. Namun kemudian ada 1 korban, bapak-bapak Pak Rabiman, usia 60 tahun, saat ini sudah ditangani rumah sakit Harum. Posisinya saya lagi di dapur, ada suara ledakan dari belakang, saya ke atas, saya lihat ada asap. Ya udah, akhirnya saya turun lagi ke bawah ke sini. Ya udah, akhirnya saya telepon damkar, itu polsekan biar pada datang. Akhirnya udah. Sementara kasus ledakan gas yang menghancurkan rumah ini dalam penyelidikan Polsek Duren Sawit, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Pemirsa, gerobak motor penjual tahu bulat terbakar di Jalan Gubernur Suryo, Surabaya. Percikan api diduga berasal dari kebocoran gas saat sang penjual sedang menggoreng.
Peristiwa kebakaran motor roda 3 yang dimodifikasi menjadi gerobak tahu bulat ini terjadi di depan Gedung Negara Geraha di Surabaya, Jalan Gubernur Suryo Surabaya, Jawa Timur. Api berkobar cukup besar hingga menghanguskan gerobak yang digunakan untuk berjualan. Petugas pemadam yang mendapat laporan warga langsung mendatangi lokasi dan memadamkan kobaran api. Beruntung api dengan cepat berhasil dipadamkan. Kebakaran diduga disebabkan kebocoran selang tabung gas saat penjual sedang menggoreng. Pengendara atau penjual itu ada kebocoran di selang gas LPG-nya. Kemudian kami meluncur menggunakan unit walang kadrung dari tim rescue dan 1 unit dari rayon 1 untuk melakukan pemadaman. Saat kejadian, penjual berhasil menyelamatkan diri hingga tidak ada korban jiwa maupun luka. Sementara arus lalu lintas di Jalan Gubernur Suryo sempat macet total saat kebakaran terjadi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda kantor Camat Medan, area Medan. Sejumlah arsip yang tersimpan di lantai 2 gedung pemerintahan itu ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik yang terjadi di lantai 2 gedung, tepatnya di ruang arsip. Kobaran api dengan cepat membakar kantor camat di Medan area Jalan Rahmat Syah, Medan. Api menjalar dengan cepatnya melalap isi gedung lantai 2 kantor pemerintahan, penuhi dokumen penting dan barang mudah terbakar. Jumlah pegawai yang ada di kantor tersebut berupaya menyelamatkan sejumlah barang yang masih bisa diselamatkan. 5 unit mobil pemadam kebakaran Kota Medan turun ke lokasi untuk memadamkan api. Juga kebakaran akibat korsleting listrik yang terjadi di lantai 2 gedung itu, tepatnya di ruang arsip. Waktu kita keluar dari rumah mau menuju ke lurahan, itu lihat ada asap, tapi belum begitu besar asapnya, besar. Jadi berupaya kami masuk ke dalam untuk mengambil alat-alat yang penting dari kantor camat lah. Sekitar ada korban jiwa, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham melaporkan. Pemirsa, sebuah truk bermuatan limbah kertas terguling di ruas tol Purbalenyi kilometer 127 Baros, Kota Cimahi, arah Jakarta, Sabtu pagi. Kecelakaan terjadi diduga akibat truk ditabrak sebuah bus hingga terguling. Beruntung dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa, namun 1 orang mengalami luka ringan. Tumpukan limbah kertas berceceran di ruas jalan tol Purbalenyi kilometer 127 Baros, jalur Cimahi, Jakarta. Akibat truk pengangkut limbah kertas ini terguling. Diduga truk sempat ditabrak sebuah bus hingga terguling. Truk bermuatan limbah kertas ini hendak menuju wilayah Subang, Jawa Barat. Namun saat berada di ruas tol Purbalenyi kilometer 127, sebuah bus menabrak truk mengakibatkan truk terguling dan kertas berhamburan. Tidak ada korban jiwa akibat insiden ini, namun kondektur mengalami luka ringan di bagian pelipis mata dan bagian tangan. Lagi jalan, tiba-tiba ada mobil di belakang dilabrak gitu. Langsung saya nggak ingat. Mobil apa itu? Kayak bus, ditabrak di belakang. Peristiwa ini menyebabkan arus lalu lintas sempat mengalami kepadatan. Kasus kecelakaan sedang ditangani unit Gakum Satlantas Polres Cimahi. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Kebakaran melanda basement gedung Geraha CIMB Niaga di Jalan Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Sejumlah karyawan pun berlarian keluar melihat pekatnya asap. Karyawan dan warga ini langsung berlarian menuju halaman gedung Geraha CIMB Niaga di Jalan Jenderal Sudirman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan yang terbakar. Asap hitam dari basement gedung membuat mereka terpaksa keluar dari gedung. Sementara petugas pemadam kebakaran dibantu dengan keamanan gedung dengan sigap menuju lokasi titik api yang berada di dalam gedung. Titik api berasal di bagian basement gedung, diduga berasal dari korsleting dari mesin pendingin ruangan. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini karena pegawai gedung sedang libur. Dengan 70 orang personil, karena kita antisipasi jangan sampai terjadi perlambatan ke atas ya, basement kan. Pada saat ini sampai dengan ini kita sudah proses pendinginan dan sebentar lagi mungkin ya setengah jam. Kita pastikan dulu lah, kita pastikan tidak ada penyalaan lagi. Nanti kalau sudah aman kita nyatakan.
Setelah 2 jam, api dapat dikuasai petugas dengan mengerahkan sebanyak 17 unit kendaraan pemadam dengan 70 personil ke lokasi. Guna penyelidikan penyebab pasti kebakaran, saat ini sedang ditangani oleh Polsek Metro Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dari Jakarta, dan Helmi Sejambati, Ayus melaporkan. Sejumlah truk tronton di lahan parkir milik PT Sino Road and Bridge di Pandeglang, Banten terbakar hebat. Sempat terdengar suara ledakan akibat kebakaran tersebut. Belum diketahui penyebab terbakarnya kendaraan berat tersebut. Beginilah detik-detik terbakarnya sejumlah truk tronton milik PT Sino Road and Bridge di Desa Cinjakan, Kecamatan Bojong, Pandeglang, Banten, Sabtu siang. Kobaran api dan asap hitam tebal membumbung tinggi di areal terjadinya kebakaran tersebut. Sejumlah karyawan panik dan mengevakuasi kendaraan lain agar tak ikut terbakar. Hingga kini belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Pihak perusahaan yang tengah membangun proyek jalan tol Serang Panimbang tersebut masih menyelidiki kasus kebakaran, termasuk masih mencari adanya korban. Pak, tadi ada kejadian itu boleh dijelaskan, Pak? Itu berkisar di jam istirahat, Pak. Yang pasti kita masih dalam proses pencarian keterangan dan saksi, ya. Seperti itu. Menurut pihak perusahaan, api mulai menyala saat jam istirahat. Sejumlah kendaraan ikut terbakar dalam insiden tersebut. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, Ainis melaporkan. Pemirsa, pasangan sejenis beserta sejumlah barang bukti alat mesum diamankan petugas Satpol PP saat menggelar razia di salah satu salon kecantikan di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Diduga salon tersebut kerap dijadikan tempat asusila. Petugas Satpol PP bersama warga mengamankan seorang pria diduga pasangan sejenis saat berada di pinggir jalan kawasan Pulai Anak Aiya, Mandiangin, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Usai menggeledah pelaku, petugas dan warga menggerebek salon kecantikan yang berada tidak jauh dari lokasi. Di dalamnya, petugas mendapati IN 32 tahun, pemilik salon yang diduga tengah menunggu pasangannya. Petugas menemukan sejumlah alat bantu seperti pelumas hingga alat kontrasepsi. Pelaku sempat mengelak dan membantah tempat usahanya dijadikan tempat mesum. Namun, sejumlah barang bukti dan kesaksian warga membuat pemilik salon tak berkutik. Ataupun penangkapan terduga LGBT. Terakhir tadi kita berhasil mengamankan 2 orang terduga LGBT ber-KTP luar Kota Bukit Tinggi. Sebagian besar berada di kos-kosan atau di kontrak-kontrakan. Karena telah 3 kali terbukti melanggar perda, salon kecantikan ini akan ditutup. Warga mengaku resah dengan maraknya aktivitas pasangan sejenis hingga seakan tak menghiraukan norma adat dan agama setempat. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Ayus melaporkan. Pemirsa, pengetatan terhadap kelengkapan dan ketertiban armada bus pariwisata terus dilakukan oleh pemerintah. Sabtu pagi, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melakukan inspeksi mendadak di Terminal 1 Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, dan menemukan 1 unit armada bus pariwisata yang melanggar aturan. Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi Sabtu pagi didampingi oleh Kapolres Banyumas dan Direktur Lalin Kemenhub melakukan inspeksi mendadak di Terminal Bus Batu Raden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dalam sidak ini, Menhub menemui para pengemudi bus pariwisata untuk menanyakan kelengkapan surat-surat, termasuk uji kir armada bus yang dikemudikan. Dari 12 bus pariwisata yang berada di Terminal Batu Raden, Budi Karya Sumadi mendapati 1 unit armada bus pariwisata yang melanggar aturan, yaitu berplat nomor hitam. Padahal menurut Menteri Perhubungan, armada bus pariwisata sesuai aturan harus bernopol warna kuning. Menhub menduga ada maksud tertentu dari dirubahnya warna plat nomor kendaraan bus tersebut. Melakukan sidak-sidak secara intensif agar apa? Ada efek jerak terhadap mereka yang menggunakan kendaraan wisata. Kita tahu beberapa waktu yang lalu
yang kecelakaan selalu suara. Karena apa? Tidak mikir. Yang kedua, sopirnya tidak punya koordinasi. Pemirsa, tim Detasemen 88 menggerebek sebuah rumah kontrakan yang diduga dihuni oleh teroris di Kampung Kamojing, Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Terduga teroris yang ditangkap tersebut sehari-harinya berjualan sebagai pedagang bubur sumsum. Tim Detasemen 88 menggerebek sebuah rumah kontrakan yang diduga dihuni oleh teroris di Kampung Kamojing, Desa Kamojing, Kecamatan Cikampek, Karawang, Jawa Barat. Penggerebekan dilakukan sejak Sabtu dini hari. Warga melihat pasukan tim detasemen dibantu Kepolisian Polres Karawang, Jawa Barat masuk dan menggerebek. Kontrakan ditempati seorang pedagang bubur sumsum. Pedagang bubur sumsum tersebut diamankan dan dibawa petugas Detasemen 88. Tim Densus 88 juga mengamankan sejumlah bungkusan yang diduga berisi serbuk berwarna kuning dan putih yang diduga bahan peledak bom. Tahu mah dia dagangnya di dekat Desa Cikampek, setiap pagi, kalau sore jogging gitu. Oh dia, sore jogging gitu. Jadi jualan apa dia? Bubur sumsum. Bubur sumsum. Pasca penggeledahan, warga dilarang mendekati rumah kontrakan tersebut. Polisi masih berjaga di sekitar lokasi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Ke informasi berikutnya pemirsa, atlet biliar asal DKI Jakarta Desi Aristia berhasil menjuarai Popsi Pool Circuit Seri 2 kategori putri di Bali. Pada laga pamungkas ini Desi berhasil mengalahkan pebiliar ranking 1 nasional Sylvia Dalu asal Papua dengan skor 7-5. Popsi Pool Circuit Seri 2 tahun 2024 di Bali telah selesai dilaksanakan di Mile Biliar Lipo Mall, Kuta Badung, Bali. Pada laga penutup turnamen yang digelar sejak tanggal 8 Juni 2024 ini dimenangi oleh pebiliar DKI Jakarta Desi Aristia dengan mengalahkan Sylviana Lu asal Papua di babak final. Pertandingan partai final berlangsung menarik, kedua peserta saling mengajar angka, hingga akhirnya Desi berhasil menyudahi permainan Sylviana dengan skor 7-5. Udah kayak yakin aja gitu loh, yakin dan kayak ya udah maksudnya kita main sebaik mungkin, jadi kayak ya jadi enjoy, jadi ya udah gitu aja sih. Jujur aja karena dalam 2-3 tahun terakhir ini maksudnya kompetisi di tingkat nasional semakin banyak, jadi dapat dilihat nih kompetisi antar pemainnya semakin sengit. Sementara itu di kategori putra, atlet biliar asal Kalimantan Selatan, Gebi Adi Wibawa Putra, berhasil menjuarai nomor bola 9 single putra setelah menumbangkan Albert Januarta dari klub Karabau dengan skor 9-3. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Pemirsa, libur panjang Idul Adha 2024, jumlah penumpang kereta cepat Wush Jakarta-Bandung mengalami lonjakan. Jumlah penumpang diprediksi mencapai 18.000 penumpang per harinya atau meningkat 20% dibanding hari biasa. Layanan rombongan menjadi salah satu layanan unggulan dari KCIC. Sedikitnya 60.000 tiket Wush terjual pada libur Idul Adha 2024. KCIC melayani sebanyak 60 rombongan yang menggunakan Wush. Rata-rata setiap hari terdapat 12 rombongan yang memilih Wush sebagai transportasi untuk menghabiskan libur akhir pekan. Jumlah ini meningkat hingga 2,5 kali lipat jika dibandingkan hari biasanya, di mana KCIC melayani sebanyak 4-5 rombongan per hari. Rute yang menjadi favorit penumpang rombongan adalah rute Halim pada Larang PP. Di momen libur panjang pada pekan ini, kereta Wush kembali mengalami peningkatan volume pengguna jasa sampai dengan 20%. Dan untuk hari ini saja, kalau kita melihat rata-rata angka penumpang, diprediksi sampai dengan kereta terakhir mungkin akan mencapai kembali angka 20.000. Dan memang di momen libur panjang ini cukup ramai dengan pemesanan untuk tiket rombongan. Dan kita juga memang memiliki jalur khusus untuk tiket rombongan. Masyarakat bisa melakukan pengecekan melalui media sosial keretacepat.id. Layanan rombongan menjadi salah satu layanan unggulan dari KCIC.
Hingga Juni 2024, sebanyak 4.000 rombongan dengan total 140.000 penumpang telah menggunakan layanan tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi haji. Jelang wukuf, tim kesehatan KKHI Pos Arafah maksimalkan upaya penanganan jemaah. Ya, diharapkan seluruh pasien bisa kembali ke kloter masing-masing untuk jalani prosesi puncak ibadah haji. Satu persatu pasien yang dirawat di pos klinik kesehatan haji Indonesia di Arafah diperbolehkan kembali ke tenda kloter masing-masing. Rata-rata jemaah ini mengeluhkan heat stroke, kelelahan dan jantung. Tim kesehatan pun berupaya maksimal agar jemaah segera sembuh dan siap menjalani wukuf Arafah. Hingga 14 Juni tercatat ada 182 jemaah yang masih sakit dan rencananya akan disafari wukufkan menggunakan ambulans oleh KKHI Mekah. Rata-rata heat stroke, kemudian ada juga PPOK, kemudian ada juga kelelahan. 51, tinggal 5 orang yang ada di pos kesehatan ini. Dan insya Allah nanti dalam waktu dekat apabila stabil akan kita kembalikan ke kloternya masing-masing. Cek koordinasi dengan dokter-dokter yang ada di KKHI Mekah ketika nanti jamaah haji itu dalam kondisi memungkinkan untuk disafari wukufkan, maka jamaah haji itu akan dilakukan saat wukuf di Arafah melalui mekanisme safari. Saat ini seluruh jemaah haji Indonesia yang sehat sudah berada di Arafah untuk melaksanakan wukuf. Jemaah haji diimbau selalu menggunakan alat pelindung diri seperti masker, kacamata, payung, dan rutin minum air yang dicampur oralit agar tidak terserang heat stroke. Dari Mekah, Arab Saudi, Suhud Nur Fadli, iNews, anggota Media Center Haji 2024 melaporkan. Pemirsa, 2 hari jelang Hari Raya Idul Adha 2024, pemerintah Kota Depok, Jawa Barat gencar melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban. Ya, hal ini dilakukan guna memastikan keamanan kesehatan dan syariat hewan kurban saat disembelih. Pemeriksaan kesehatan hewan kurban ini dilakukan secara berkala di 11 kecamatan di Depok, Jawa Barat. Pemeriksaan hewan dilakukan oleh dokter hewan dengan memeriksa kesehatan dan syariat hewan sebelum disembelih. Pemeriksaan hewan meliputi kesehatan fisik, penyakit mulut dan kuku atau PMK, serta kelayakan hewan kurban. Mulai dari kecacatan hingga gigi hewan dipastikan sudah tanggal. Pemeriksaan telah dilakukan di 468 lapak pedagang hewan kurban sejak H-10 Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Saat ini tercatat sudah 25.246 hewan kurban yang diperiksa kesehatannya, yakni 10.031 sapi, 10.937 kambing, 4.273 domba, dan 5 kerbau. Wakil Wali Kota Depok Imam Budi Hartono yang ikut memantau pengecekan kesehatan hewan kurban mengatakan pemeriksaan kesehatan dilakukan sejak hewan-hewan kurban tersebut tiba di Kota Depok. Termasuk kalau dari sisi sapinya udah dewasa apa enggak, udah kupak apa belum kan gitu. Itu semuanya kami periksa termasuk dari sisi penyakitnya. Ya alhamdulillah tahun ini juga semuanya hewan kurban dinyatakan sehat, nggak ada yang terkena sakit PMK ya, nggak ada. Terus apalagi antrak, alhamdulillah nggak ada ya. Jadi konsumen Kota Depok, Warga Depok aman lah korban pada tahun ini. Alhamdulillah meningkat nih. Tahun lalu kurang lebih yang terdata di kami itu sekitar 250 miliar dari transaksi yang dilakukan oleh warga Depok untuk kurban. Dan tahun ini diprediksi menaik menjadi 286 miliar. Selain kesehatannya, diperiksa juga jaminan kehalalannya untuk dikonsumsi. Pemeriksaan dilakukan bekerja sama dengan Kementerian Pertanian serta mahasiswa kedokteran IPB. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan.
Pemirsa, Presiden Joko Widodo menyiapkan 68 sapi kurban untuk Idul Adha 2024. Ya, masing-masing sapi kurban dibagikan ke berbagai provinsi dengan bobot 800 kg hingga 1,2 ton. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyumbang 2 ekor sapi kurban ke Masjid Istiqlal, Jakarta. Sapi kurban Jokowi jenisnya simental berbobot 1,2 ton dan sapi kurban Ma'ruf Amin berjenis limosin berbobot 1,16 ton. Sapi kurban milik Presiden dan Wapres ditempatkan di pintu Ar-Rahman Masjid Istiqlal. Sebanyak 68 sapi kurban disumbangkan Presiden Joko Widodo pada Idul Adha tahun ini. Masing-masing sapi kurban dikirim ke 38 provinsi dan beberapa masjid di Indonesia, termasuk Masjid Istiqlal di Jakarta. Selain Masjid Istiqlal, Jokowi juga mengirim 1 ekor sapi untuk Masjid Darussalam di IKN Kalimantan. Sapi kurban Jokowi bernilai sekitar 125 juta rupiah dan dikirim dari peternakan di Bandung, Jawa Barat. Dari Jakarta, Syahreza Sanski, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, menyambut Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, MNC Peduli bersama unit usaha dan mitra MNC Group kembali menyalurkan hewan kurban kepada masyarakat yang berhak menerima. Puluhan perusahaan berpartisipasi dalam kegiatan yang digelar oleh MNC Group melalui MNC Peduli. MNC Peduli bersama unit usaha dan mitra MNC Group kembali menyalurkan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Penyaluran hewan kurban ini diserahkan secara simbolis di lobi iNews Tower, Jakarta Pusat. 57 unit usaha dan mitra berpartisipasi dalam kolaborasi sosial keagamaan ini. Harapan kami hal seperti ini juga bisa ditiru oleh perusahaan-perusahaan lain sehingga mungkin masyarakat yang membutuhkan ya bisa menikmati hewan kurban. Saya kira itu. Pada kesempatan ini, hewan kurban juga diserahkan secara simbolis kepada panitia kurban Masjid Raudatul Jannah Kebonjeruk dan Masjid Bimantara Kebon Sirih. Penyembelihan hewan kurban ini memberikan kebaikan, kita berbagi kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar kita. Mudah-mudahan hal ini juga terus bisa berlanjut setiap tahunnya dan kami berharap ke depannya bisa berlanjut dan bisa lebih besar lagi. Kita akan bagi ke beberapa daerah, ada di Depok, ada di Ciputat, di Depok nanti di Masjid Al-Hidayah kita akan potong di sana dan nanti kita akan distribusikan kepada masyarakat jamaah yang ada di sana. Hewan kurban yang terkumpul akan disalurkan secara langsung kepada warga maupun melalui berbagai institusi. Dari Jakarta, Muharlin Nadifa Adine, iNews melaporkan. 2 ekor sapi kurban diserahkan MNC Land dan MNC Peduli dengan melibatkan 2 stakeholder perusahaan jelang Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah. Sumbangan hewan kurban ini diserahkan melalui DKM Masjid Baitul Faizin Komplek Pemda Cibinong untuk masyarakat Kabupaten Bogor, khususnya Desa Wates Jaya, Kecamatan Cigombong. Desa Wates Jaya merupakan salah satu desa yang berada di sekitar kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Mudah-mudahan manfaat maslahat untuk masyarakat Kabupaten Bogor. Kami atas nama panitia kurban tingkat Kabupaten Bogor. Terima kasih banyak atas kepedulian MNC Land. Wates Jaya itu lumayan cukup luas. Untuk kakak kita ada 2.000 lebih kakak. Ya, untuk itu kita akan membagi secara teratur. Hewan kurban ini diharapkan dapat dimaknai bersama untuk saling berkorban dan tolong-menolong terhadap sesama. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan umat muslim mengikut tarekat Syatariyah di Kabupaten Nagan Raya Aceh Sabtu pagi mulai bertakbir dan melaksanakan sholat Id Idul Adha 1445 Hijriah. Penetapan hari raya tersebut berdasarkan hitungan hisab atau bilangan 5 yang dilakukan oleh sejumlah ulama pengikut Habib Buddha Sunagan. Ribuan umat muslim pengikut tarekat Syatariyah Habib Buddha Sunagan Pelekung mulai berlebaran dan melaksanakan sholat Idul Adha 1445 Hijriah Sabtu pagi.
Lantunan takbir menyambut Hari Raya Idul Adha pun terus menggema di Masjid Besar Desa Plekung, Kecamatan Senagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Penetapan Hari Raya ini dilakukan berdasarkan hisab atau bilangan 5 yang dilakukan oleh sejumlah ulama pengikut Habib Muda Senagan yang berpusat di Desa Plekung, Kabupaten Nagan Raya. Selain di Kabupaten Nagan Raya, pengikut tarekat Satariyah ini juga melaksanakan sholat Id di sejumlah kabupaten di Aceh. Seperti di Kabupaten Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Gaya Luwes, Aceh Tengah, dan Aceh Tenggara. Tarekat Satariyah ini sebelumnya diperkenalkan oleh Abu Habib Syekhuna Senagan dan diikuti ribuan di Kabupaten Nagan Raya. Tarekat Satariyah tersebut sudah ada sejak 200 tahun silam. Seluruh pengikut tarekat Satariyah Habib Syekhuna Abu Habib Muda Senagan yang ada di seluruh Aceh melaksanakan sholat Id Idul Adha pada hari ini. Pengikut tarekat Satariyah Abu Habib Muda Senagan menurut data tahun 72 itu ada 50.000 di seluruh Aceh. Meski penetapan Lebaran lebih awal 2 hari dari jadwal yang ditentukan oleh pemerintah, namun para jemaah diimbau agar saling menghormati perbedaan penetapan hari raya. Dari Kabupaten Nagan Raya Aceh, Afsah Anyus melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi wisata. Mega dan juga pemirsa, hamparan pantai pasir putih dan deburan ombak pantai yang menghantam karang menjadi impian bagi para penikmat wisata pantai. Wah, seru sekali Angel ya. Dan itulah yang ditawarkan Pantai Torohudan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Letaknya yang cukup terpencil hingga jarang didatangi menjadikan pantai ini begitu alami dan perawan. Hamparan pantai dibatasi tebing karang dan pegunungan kapur menyambut pengunjung yang mendatangi Pantai Torohudan di Gunung Kidul, Yogyakarta. Berjarak 50 km atau sekitar 1,5 jam perjalanan dari kota Jogja, pengunjung akan disuguhi pemandangan hutan jati dan pegunungan kapur khas Gunung Kidul. Setiba di pantai, pengunjung akan disambut pemandangan yang menakjubkan. Pantai dengan pasir putih berpadu apik dengan deburan ombak yang menerpa karang di sisi kiri dan kanan pantai. Adanya laguna di pantai menyebabkan ombak pantai selatan yang terkenal besar tak sampai ke bibir pantai, hingga aman untuk berenang bahkan untuk anak kecil sekalipun. Tak hanya itu, pengunjung juga bisa melihat ikan-ikan yang berenang di tepi karang karena jernihnya air di pantai ini. Letak Pantai Torohudan yang agak terpencil membuatnya jarang dikunjungi dan sangat alami, nyaris tak ada sampah. Pantainya masih sepi, Mas. Nggak terlalu banyak orang yang kesini. Tanggapannya Mbak setelah sampai ke pantai ini seperti apa? Bagus, walaupun weekend tapi masih bagus, nggak banyak orang. Tiket masuk ke kawasan pantai ini sangatlah murah, Rp8.000 per orangnya. Itu pun pengunjung sudah dapat menikmati sejumlah pantai lainnya, meliputi Pantai Ngerenehan dan juga Pantai Ngubaran. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, Ayus melaporkan. Ya pemirsa dan juga Angel, dari Jogja kita akan kembali mencari taman bunga cantik ala drama Korea di Bali, di Blooms Garden tempatnya. Ya Mega, taman bunga ini menawarkan berbagai jenis bunga dengan banyak spot foto yang menarik. The Blooms Garden berlokasi di kawasan Bedugul, Banjar, Batu Sesa, Tabanan, Bali. Pemandangan di sini sangat instagramable dengan hamparan taman bunga seluas 4,5 hektar. Beragam jenis bunga bermekaran di tengah udara sejuk dataran tinggi. Ada beberapa jenis bunga yang tersebar di sejumlah area dengan keunikan tersendiri. Seperti Taman Belanda, Taman Cinta, Taman Oval, hingga Taman Dewi Danu. Maskot bunga di taman ini adalah bunga begonia. Pengunjung pun dapat berfoto sepuasnya di area taman bunga ini. Ya, lihat suasananya aja kan. Kita kan jauh dari situ, artinya lagian anak-anak juga belum pernah ke sini. Nyaman ya Bu ya? Ya, Sejuk? amat sangat nyaman.
Saya kan dari Surabaya. Surabaya kan panas, di sini tuh enak, dingin, asri gitu kan. Foto-foto doang sih di sini. Soalnya tempatnya bagus buat foto-foto. Di akhir pekan, sedikitnya 500 pengunjung datang ke taman ini. Berkunjung ke Taman Blooms Garden bersama keluarga dan menikmati waktu bersama memberikan pengalaman baru dan menyenangkan. Dari Tabanan, Bali, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, warga ibu kota dan sekitarnya menghabiskan liburan akhir pekan di Ancol, Jakarta. Ya, tiket gratis di sore hingga malam hari pun membuat ribuan warga berbondong-bondong menikmati Pantai Ancol. Pemirsa, pada momen menjelang libur perayaan Hari Raya Idul Adha 1445 Hijriah, di mana masyarakat yang hendak berkunjung di tempat beberapa lokasi wisata yang ada di ibu kota Jakarta sudah mulai dipadati oleh pengunjung yang hendak berlibur dan juga berkumpul bersama keluarga. Di mana di tempat kami melaporkan saat ini, yakni di Taman Jaya Impian Ancol, Jakarta Utara, ini suasana malamnya sudah juga cukup ramai, di mana masyarakat yang hendak berkunjung sedari tadi pagi hingga malam hari sudah mulai meramaikan wisata Ancol ini sendiri. Juga ini tadi kami sempat melihat masyarakat di malam hari ini melihat suasana pantai dan juga bermain di kawasan wilayah Ancol bersama juga mengabadikan momen foto bersama dengan keluarga. Juga ini kami menghimbau kepada calon pengunjung atau pengunjung yang hendak berlibur di Ancol dari Humas memberikan himbauan untuk masyarakat yang hendak berlibur ini untuk tetap menjaga ketertiban, menjaga keamanan barang berharga Anda dan menjaga keluarga Anda agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Dari Jakarta, Henry Afrila, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Ribuan pengunjung memadati Taman Marga Satwa Ragunan pada hari pertama libur panjang Idul Adha 2024. Ya, pengunjung yang didominasi keluarga ini antusias melihat ratusan hewan bersepeda hingga piknik santai di bawah pohon rindang. Taman Marga Satwa Ragunan masih menjadi destinasi favorit bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya, khususnya untuk menghabiskan libur panjang Idul Adha 2024 kali ini. Lebih dari 11.000 wisatawan memadati Taman Marga Satwa Ragunan pada hari pertama momen libur panjang Hari Raya Idul Adha Sabtu kemarin. Banyak aktivitas yang dapat dilakukan seperti melihat beragam hewan sambil mengedukasi anak-anak. Pengunjung pun bisa bersepeda hingga berpiknik di bawah pepohonan rindang. Baru lihat ini aja sih, jerapah. Rencananya ada wishlist, nggak mau lihat hewan apa gitu di sini? Kita mau keliling aja sih. Ramai juga nih ya, Mas, terpantau gimana nih? Asik nggak? Asik banget sih, kita baru ngeliat ini nih jerapah. Apalagi si Dede ini nih baru pertama kali. Katanya mau lihat atau wishlistnya mau lihat apa di sini? Mau ngeliat hewan lain sih kayak macan. Saya kan di sini kan terkenal kayak banyak hewan gitu ya. Saya jadi penasaran. Kalau Anda lelah, Anda juga bisa sekadar untuk bersantai dan juga menikmati pepohonan hijau di Taman Marga Satwa Ragunan. Untuk tiketnya sendiri sangatlah murah karena ada di harga Rp4.000 saja untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak-anak. Dan nantinya saat periode Idul Adha juga ini akan tetap dibuka mulai dari pukul 9 hingga pukul 4 sore. Dari Jakarta, Dilamia Aulia, Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Ya Mega, ada lagi satu lokasi yang saat ini digandrungi warga ibu kota, yaitu Pekan Raya Jakarta atau PRJ. Ya betul sekali Angel, di sini tersedia beragam booth kuliner dengan makanan unik yang menggugah selera. Ya pemirsa, Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair kembali digelar di ibu kota. Dan pada pergelaran tahun ke-55 Jakarta Fair tahun ini diadakan pada tanggal 12 Juni hingga 14 Juli mendatang. Dan memang seperti Anda dapat saksikan, banyak sekali pengunjung yang datang ke Jakarta Fair untuk menikmati berbagai macam booth yang disediakan. Mulai dari berbagai booth kuliner, booth otomotif, booth kecantikan, dan berbagai perabotan rumah tangga juga tersedia di Pekan Raya Jakarta tahun ini. Dan pemirsa, saya sekarang sudah bersama dengan salah seorang pengunjung di Pekan Raya Jakarta yang sudah rela mengantri untuk
jajan salah satu makanan viral yang ada di PRJ, yaitu mie tumpah. Nah, saya sudah bersama dengan Kakak Airin. Kak Airin, selamat malam. Ini salah satu pengunjung di PRJ. Iya. Gimana sih kesannya dengan PRJ tahun ini? Wah, luar biasa banget ya. Apalagi ini kan kita lagi weekend, acara malam minggu. Biasa kan kita kalau acara yang biasa-biasa udah bosen ya. Terlalu ramai, luar biasa. Jadi menarik banget. Dan untuk warga yang lain, ini benar-benar antusiasnya tinggi banget ya. Luar biasa banget ya. Dari awal ikut antrian aku tuh udah semangat banget karena begitu datang, wah rame banget nih, ada apa ya. Jadi kan kita penasaran pengen ikut. Dan begitu ngantri terus cuma dengan bayar yang nggak cuma 35.000 udah dapat mie segini banyaknya. Nah, bagi Anda yang ingin datang ke Jakarta Fair, Anda dapat datang langsung ke Jakarta Fair, yaitu di J-Expo Kemayoran, dengan mendatangi loket yang tersedia dengan tiket yaitu pada weekday seharga 50.000 dan pada weekend 60.000. Anda juga dapat membeli pada kanal online yang disediakan oleh loket Jakarta Fair langsung di website mereka. Dari Jakarta, Elsya Kesi Sadu Budi Santoso, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, puluhan ekor monyet menyerbu permukiman warga di Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Ya, monyet mencari makanan di rumah-rumah warga. Setelah mendapatkan makanan, kawanan monyet tersebut pergi dengan sendirinya. Monyet-monyet ini tiba-tiba menyerbu rumah warga di RT 2, Kelurahan Mendawai, seberang Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Jumat sore. Kedatangan kawanan monyet ini membuat warga ketakutan. Warga yang tengah beraktivitas di dalam rumah terkejut dengan kehadiran puluhan monyet yang berkeliaran di sekitar pekarangan rumah dan mencari makanan. Beberapa di antaranya bahkan berusaha masuk ke dalam rumah melalui jendela dan pintu yang terbuka. Melihat situasi yang mengkhawatirkan, warga segera berkoordinasi untuk mengusir monyet-monyet tersebut. Namun usaha ini tak mudah, karena jumlah monyet yang banyak dan monyet bergerak cepat. Setiap hari. Kalau dihitung berapa mungkin, puluhan ya? Mungkin karena ini kalau ya hutan ini kan sudah mulai ditebang-tebang kan. Makanan habis kali dia turun ke sini nyari makanan. Oh gitu. Enggak, itu udah berapa hari Pak kira-kira? Lama. Setelah bertahan sekitar 15 menit, akhirnya kawanan monyet ini pun pergi dari permukiman warga. Dari Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Sigit Jakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Ya, sementara seekor ular jenis sancas panjang 4 meter berada di kamar mandi rumah warga di kawasan Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu sore. Ular sempat bersembunyi di dalam plafon kamar mandi sehingga menyulitkan petugas saat melakukan evakuasi. Susah payah, petugas pemadam kebakaran berusaha mengeluarkan seekor ular sanca besar dari kamar mandi di rumah warga di Cipayung, Jakarta Timur. Ular sepanjang 4 meter itu berusaha bertahan di dalam plafon hingga sempat terjadi tarik-menarik dengan petugas. Setelah berusaha, petugas akhirnya berhasil mengevakuasi ular itu dari plafon rumah warga. Ular besar ini pertama kali dilaporkan pemilik rumah yang melihat adanya ular yang bersarang di plafon kamar mandi. Melihat besarnya ular, pemilik rumah kemudian meminta bantuan ke petugas pemadam kebakaran. Terima kasih kepada tim damkar yang telah respon cepat dengan menanggapi ular sebesar ini. Saya berterima kasih kepada tim damkar atas penanggulangan penangkapan ular sanca ini. Ular kemudian berhasil dievakuasi dan dibawa menggunakan wadah ke kantor sektor damkar Cipayung. Rencananya ular ini akan diserahkan kepada komunitas pecinta reptil atau dilepasliarkan kembali. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.